Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kalian semua sehat walafiat. Jangan lupa jaga kebersihan, sering cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan jika kalian terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Satu hal lagi, jangan tinggalkan sholat dan berdoa agar kita semua terhindar dari COVID-19. Amin. Sebelum masuk ke materi, kita lihat KD yang akan kita bahas. KD 43. Menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif, dalam kurung, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Indikatornya, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Salah satu kegiatan yang penting kamu lakukan ketika membaca teks pidato persuasif adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan. Kegiatan ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar memahami isi teks yang kamu baca. Pertanyaannya sekarang adalah, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan isi teks pidato persuasif tersebut? Langkah pertama, bacalah teks pidato tersebut dengan penuh konsentrasi. Jika konsentrasi kamu terganggu, kamu tidak akan menemukan kunci pembahasan dari teks yang kamu baca. Langkah kedua, tentukan topik pidato persuasif. Meskipun topik tidak disampaikan secara langsung oleh orator, kamu tetap dapat menentukan garis besarnya. Topik berarti pokok pembicaraan dalam teks pidato tersebut. Dengan mengetahui topik, kamu akan lebih mudah menangkap isi pidato tersebut. Langkah ketiga, catatlah gagasan pokok setiap paragraf. Yang terakhir, catatlah arahan atau pesan yang disampaikan dalam teks pidato persuasif. Nah, sekarang simak teks pidato singkat yang akan Ibu bacakan ini. Fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, yang saya sayangi siswa-siswi kelas 7 sampai dengan kelas 9. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan sekolah yang kita cintai. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang saya hormati, sekolah adalah tempat para siswa belajar. Siswa belajar di sekolah dari pagi hingga siang. Siswa belajar di sekolah agar menjadi pintar, agar dapat meraih cita-cita. Ada yang cita-citanya ingin menjadi polisi, tentara, pengusaha, dokter, bidan, perawat, kiai, ustadz, presiden, petani sukses, pedagang sukses, dan lain-lain. Kebersihan sekolah harus dijaga agar sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar sehingga para siswa dan tenaga kependidikan menjadi betah. Kebersihan harus dijaga agar tubuh menjadi sehat. Bila lingkungan kotor, maka tubuh menjadi mudah terserang penyakit. Sekolah yang bersih menjadikan sekolah sebagai tempat yang kondusif untuk belajar. Kondusif maksudnya tidak ada gangguan lalat, bau-bauan, sampah, dan lain-lain. Sekolah yang bersih menjadikan siswa fokus untuk belajar.
Untuk menjaga kebersihan sekolah, maka piket kelas harus bekerja dengan benar. Bagi siswa yang tidak piket kelas, maka buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan sekolah menjadi bersih. Agar meja dan kursi menjadi bersih, maka jangan mencoret-coret meja dan kursi. Jangan mencoret-coret dinding sekolah. Kemudian yang buang air kecil maupun air besar di toilet harus disiram yang bersih agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Demikianlah pidato kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi sudah kamu simak pidato yang Ibu bacakan tadi dengan fokus ya. Sekarang kita simpulkan teks pidato persuasif yang singkat ini sesuai langkah-langkah yang sudah kita pelajari di awal. Setelah kita membaca teks pidato dengan penuh konsentrasi, yang kedua, kita tentukan topiknya. Mari kita lihat paragraf bagian isi, yaitu paragraf kedua. Kata kuncinya adalah sekolah. Pada paragraf ketiga, kata kuncinya bersih. Ada 4 kata bersih yang disebut-sebut di sana. Paragraf keempat, kata kuncinya juga bersih. Berarti topik pembicaraannya adalah tentang sekolah yang bersih atau kebersihan sekolah. Langkah ketiga, catat gagasan pokok setiap paragraf. Cara menentukan gagasan pokok yaitu dengan mencari kalimat yang paling umum, yang bukan kalimat penjelas atau yang bukan keterangan. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kita mulai dari paragraf isi, yaitu paragraf kedua. Gagasan pokoknya adalah sekolah adalah tempat belajar. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah kebersihan sekolah harus dijaga. Paragraf keempat yaitu piket kelas harus bekerja dengan benar. Nah, langkah menyimpulkan yang keempat, catatlah arahan atau pesan yang disampaikan di dalam teks tersebut. Pesan atau arahan yang ada dalam teks tersebut adalah 1. Kebersihan harus dijaga agar tubuh menjadi sehat. 2. Piket harus bekerja dengan benar. 3. Jangan mencoret prasarana sekolah. Yang keempat, jagalah kebersihan WC. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teks pidato persuasif di atas adalah sekolah adalah tempat belajar untuk menggapai cita-cita. Kenyamanan dan kebersihan sekolah sangat dibutuhkan agar siswa lebih fokus untuk belajar. Untuk itu, kebersihan sekolah perlu dijaga oleh segenap warga sekolah. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Semoga ya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Lain kali kita sambung dengan materi yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.